Nikmat yang manakah yang kau dustai? Setiap nafas yang ku hembus semua milikmu. Nikmat yang manakah yang kau dustai? Setiap jalan yang ku tempuh semua darimu. Setiap keberhasilan yang selalu ku raih, tanpa sadar ku telah melupakan perananmu, ya Allah. Yang manakah yang kau dustai? Setiap nafas yang ku hembus semua milikmu. Nikmat yang manakah yang kau dustai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saat ini saya akan melaksanakan sebuah kegiatan untuk memenuhi undangan dari Bu Hajah Imas yang beralamat di Pataruman. Undangan ini yang intinya adalah untuk melaksanakan silaturahmi. Mudah-mudahan dalam saatnya nanti pertemuan silaturahmi di rumahnya Bu Imas, saya akan meliput kegiatan sebagaimana yang diinformasikan oleh Sahihul Bait bahwa kegiatan silaturahmi di Bu Haji Imas itu yang intinya diisi dengan melaksanakan kegiatan pengajian. Insyaallah silaturahmi ini bisa adalah acara untuk pertemuan dengan teman-teman ketika di SMA, dan mudah-mudahan inti daripada silaturahmi ini bermanfaat. Sekian, insyaallah mudah-mudahan hasil kegiatan silaturahmi ini yang dibuat tayangan atau videonya bermanfaat. Para pemirsa bisa melihat kegiatan yang akan dilaksanakan. Nikmat yang manakah yang kau dustai? Setiap nafas yang ku hembus semua milikmu. Nikmat yang manakah yang kau dustai? Setiap jalan yang ku tempuh semua darimu. Setiap keberhasilan yang selalu ku raih, tanpa sadar ku telah melupakan perananmu, ya Allah. Nikmat yang manakah yang kau dustai? Setiap nafas yang ku hembus semua milikmu. Nikmat yang manakah yang kau dustai? Setiap jalan yang ku tempuh semua darimu. Setiap keberhasilan yang selalu ku raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya bisa menghadiri undangan dari keluarga besar Ambeta, yaitu yang terhormat Ibu Hajah Imas beserta keluarga, di mana teman-teman dari Ambeta sudah hadir. Untuk itu ini adalah merupakan sebuah kebahagiaan anugerah yang tidak diduga. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas undangannya. Hari ini mungkin saya mendapatkan tugas untuk meliput acara, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan insya Allah hari ini pula saat ini mungkin sedang ditunggu yang akan mengisi ceramahnya, yaitu Al-Mukarram Ustadz Doni. Mudah-mudahan beliau sampai ke sini dalam keadaan selamat dan kita akan segera menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, mudah-mudahan channel ini bisa ditonton oleh teman-teman dari anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ithmin wa ghanimata min kulli birrin wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ibu, para bapak, para gadis gadis kumpul itu. Ibu bapak yang dihormati, ibu bapak yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini merupakan salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul lagi, bisa meriung kembali setelah mungkin sekian lama adanya setelah selesai sekolah dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita bisa menjalin silaturahim, meskipun untuk berkumpul dalam kondisi ini itu sangat begitu sulit. Tapi alhamdulillah Allah mempersatukan kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menginjak kepada ini hanya sebatas tausiah, ini sebatas prolog dan lain sebagainya. Mari kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh sing janten ilmu anu barokah. Maka doanya zidna ilman warzuqna fahman. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah makalah yang sudah dibuat itu judulnya pelajaran dari kisah Jurayj. Sebelum menginjak kepada makalah, ibu bapak pernah mendengar nama Jurayj? Kalau yang lain ada yang pernah mendengar nama Jurayj? Nah, Jurayj. Mendengar nama Jurayj? Kantos pendak? Oh. Jurayj itu adalah nama tokoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan Jurayj itu hidup di masa Nabi Musa. Ada yang menyebutkan Jurayj itu hidup di masa Nabi Isa. Yang jelas Jurayj itu dulu ada nama seorang pemuda yang sangat begitu soleh dan sangat begitu sayang terhadap ibunya. Maka ketika itu Rasulullah SAW menceritakan tentang sosok Jurayj. Bahkan para sahabat juga tidak tahu siapa itu Jurayj, maka dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Sengaja tidak disimpan hadisnya karena memang akan memakan halaman yang sangat begitu banyak. Maka minta kerjasamanya, abdi panginten ngadugikeun hadisna, ngadugikeun kisahna, ibu bapak cekap kanggo ngadangukeun supados nanti kita ada pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah Jurayj. Bu, kedengaran terlihat Bu, abi Bu? Awis Bu, abi ya?
makin itu ibuna rada menyingkir, menyingkir. Agak kesini ya Bu, tapi kadin. Alhamdulillah. Bu, dulu ada seorang pemuda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda ini soleh, pemuda ini sayang terhadap ibunya. Lalu pemuda ini dia itu selalu mengasingkan diri. Karena memang kondisi negara, kondisi wilayah pada waktu itu rentan dengan kezaliman. Jadi pemimpin wilayah taruhlah gubernurna gitunya. Jadi gubernurna itu zalim terhadap rakyatnya. Maka Jurez mengasingkan diri. Ketika selesai berjualan di pasar, Jurez ibadah nate sanes di lemburna. Tapi Jurez ibadahnya itu di gunung. Taruhlah orang Pataruman ngadamel hiji tajuk. Ibu uningat tajuk? Tahunya tempat ibadah anu terbuat tina bilik. Jadi ngadamel tajuk nanti sanes di Pataruman, tapi di mana? Sebatlah gunung nu aya di Garut. Mananya dicaket? Gunung Cipanas, Gunung Guntur. Jadi selesai maisha, selesai jual beli, selesai berdagang, Jurez selalu mengasingkan diri. Ibadah nanti di mana? Di Gunung Guntur. Ambil itu contoh. Nah, Jurez tidak sadar di sekitar Gunung Guntur itu ada dua manusia. Yang pertama ada seorang bapak tukang pengembala kambing. Yang kedua ada seorang perempuan. Ta Jurez mah teu apaleun aya dua jalmi eta. Tos lama Jurez tidak pulang ke Pataruman, selalu mengasingkan diri di Gunung Guntur, maka ibunya dia berinisiatif untuk iadah. Iadah mah bahasa kita mah menjenguk, ngalongok, aduh ieu cenah budak tos lama teu euy ka Pataruman, akhirna kumaha? Maka si ibu Jurez ini dia membuat suatu makanan untuk menjadi bekal kanggo Jurez diam di Gunung Guntur. Ke atas gitu, mamah Jurez teh. Pas begitu mendekati tajuknya, mamahna nyauran ka Jurez. Kumaha manggil nanti Jurez gitu nyauran teh. Tapi ternyata ketika mamahnya memanggil Jurez teh nuju salat. Dia sedang ibadah, bingung. Aduh, ieu mamah nyauran, nah kudu dibatalkeun atanapi teraskeun. Tapi ieu mamah manggil-manggil dari tadi. Maka Jurez lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya. Maka mamah nantinya di Pataruman jalan kaki ke Gunung Guntur nu sakitu tebina, dia manggil lagi ke Jurez dengan panggilan yang kedua, tapi nada intonasi suaranya agak tinggi. Kumaha manggilna? Jurez, nada tarik. Manasna Jurez teh tidak keluar dari tajuknya. Nah, tidak keluar karena Jurez sedang melaksanakan sholat. Jurez teh bingung. Aduh, ieu cenah mamah manggil deui, mamah nyauran deui, tapi saya sedang sholat. Apakah saya harus membatalkan sholatnya untuk menemui ibu atau melanjutkan? Bingung Jurez teh. Akhirnya kumaha? Jurez lebih memilih untuk melanjutkan sholat. Begitu mamahna mendekati tajuk yang dicalikan ku Jurez, urang deui dengan panggilan anu intonasina teh rada tinggi tina panggilan kahiji sareng kadua. Kumaha nyauranna teh? Jurez, rada tarik punya, tong reuas udah kitu eta teh. Jurez gitu nya. Reuas itu. Akhirna kumaha? Alah cenah. Ieu mamah nyauran abi, tapi abi nuju salat. Bingung cenahnya ieu teh. Nah kedah ngaindahkeun panggilan mama atau terus melanjutkan salat. Tapi ieu mamah tadi tos nyauran jigana aya panggilan anu genting. Tadi nyauran. Bingungnya Jurez teh. Akhirna kumaha? Jurez lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya. Karena mamahnya jauh, punya wajarnya ketika mamahnya jauh dari Pataruman jalan kaki ke Gunung Guntur, kan eta teh luar biasa mengeluarkan stamina, nyaja baning tos sepuh dan lain sebagainya. Emosi mamah Jurez teh.
emosi terhadap anaknya karena sudah 3 kali dipanggil, Jurej tidak keluar dari tajuknya. Kamana cenanya ieu budak kacida-cida teuing, inung jauh-jauh di Pataruman, inung tebih-tebih dari Pataruman jalan kaki ke sini, Jurej tidak datang wae. Maka emosi Jurej. Maka Mamah Jurej emosi, Mamah Jurej marah, Mamah Jurej kecewa. Maka saking kumarahnya, saking kecewanya, keluar kata-kata. Apa kata-katanya? Demi Allah Jurej, selama Allah belum mewafatkan engkau, selama Allah belum mematikan engkau, saya doakan engkau sing papendak, sing bertemu, sing papanggih jeung pelacur. Itu doanya. Kenapa? Saking marahnya, saking kecewanya dengan sikap Jurej, maka mamahnya mengeluarkan kata-kata. Apa kata-katanya? Sebelum Allah mewafatkan engkau Jurej, saya doakan engkau sing pependak, sing bertemu dengan pelacur. Bagus gak Bu itu doanya? Doa bagus atau doa buruk? Tapi wajar gak kalau ibunya kecewa sama anaknya? Kemudian Jurej ketika sedang ibadah, Bu Irna ya, ketika Jurej sedang ibadah, qadarullah Jurej digerebek. Oleh siapa? Ajudan-ajudan tentara pada waktu itu. Maka pas begitu digerebek, Jurej teh bingung, kaget, ruas. Kenapa saya digerebek? Pokoknya mah tong loba nyarita, hayang urang menghadap ke raja. Pas begitu menghadap ke raja, bertemu dengan raja, raja kecewa dengan Jurej. Kenapa kecewa? Kata raja, saya tidak menyangka Jurej, engkau yang terlihat soleh, engkau yang terlihat baik, engkau yang terlihat bager, tapi engkau melakukan suatu kehinaan yang luar biasa. Jurej teh bingung, aya naon ieu raja sampai-sampai dina kisah nu sanes mah Jurej teh ditenggelan sampai kepalanya, sampai wajahnya itu bonyok. Maka Jurej meminta klarifikasi, apa maksudnya saya sampai dipukul? Maka seorang raja, jangan banyak bertanya, tuh di depan engkau ada perempuan yang sedang ngais orok beureum. Ibu tahu kan orok beureum apa maksudnya? Bayi yang baru lahir. Maka anak itu sedang diais oleh ibunya yang baru melahirkan orok beureum tadi. Maka ti dieu, wahai ibu yang sedang mengais bayinya, datang ke sini, coba apa yang engkau inginkan ketika kami sudah mendatangkan Jurej. Maka kata ibunya, wahai raja, saya datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Bahwa anak ini aya bapana di dieu. Maka raja bertanya, memang saha ieu bapana budak teh? Mengatakan, wahai raja, ayah dari orok beureum ini adalah Jurej. Rame kan? Viral kan? Wah, luar biasa. Jurej yang terlihat bager, Jurej yang terlihat soleh, Jurej yang selalu berdakwah, tapi ternyata ada seorang perempuan membawa anak bayinya. Dia menyatakan bahwa ibunya, ayah dari bayi ini adalah Jurej. Kaget atuh bunya, kaget pisan warga pada waktu itu. Tapi Jurej ketika dihina, Jurej ketika diintimidasi, Jurej ketika difitnah, Jurej teh kadot seuri. Budak teh sugan ngambek, sugan marah. Jurej teh santai we dihina seperti gitu teh. Kenapa? Wahai raja, saya minta waktu untuk berdoa kepada Allah, berikan petunjuk kepadaku saha ieu teh bapana. Akhirnya kumaha? Punten, Pak. Di dalam kisah yang pernah saya pelajari, ada 3 bayi orok beureum yang bisa bicara. Yang pertama Nabi Isa. Yang kedua ada bayi yang ketika ibunya itu ayah hiji deui kisahna disebutkan, dan yang ketiga bayi yang bisa berbicara itu adalah bayinya Jurej. Bertanya kepada siapa? Kepada bayinya, wahai bayi, sebetulnya saha bapa anjeun teh? Qadarullah bayi itu bisa berbicara dan bayi itu mengatakan, wahai raja, wahai Jurej, bapak saya itu sebetulnya bukan Jurej, tapi siapa? Tukang penggembala kambing yang ada di sekitar
tajuk anu aya di gunung. Ternyata ketika Jurej sedang ibadah atau Jurej ketika sedang ke Pataruman untuk jualan, ternyata tajuk di sekitar tajuknya itu digunakan berzina. Oleh siapa? Oleh perempuan anu aya di sekitar gunung dan si bapak tukang pengembala kambing. Maka dari situ Jurej kenapa ketika dipukul dia masih tersenyum? Karena Jurej sadar bahwa kemarin-kemarin ibunya pernah mengeluarkan kata-kata. Apa kata-katanya, Bu? Mamahna Jurej nyarios naon, ngadoakeun naon? Sebelum Allah mewafatkan Jurej, saya doakan semoga Jurej sing bertemu, sing papendak sareng pelaju. Dikabulkeun teh eta doana. Bagus gak itu doanya? Bagus tidak doa ibunya? Ingat, hanya bertemu dengan pelacur. Hanya bertemu. Ibu mendingan kan bertemu, bukan berarti melakukan, tapi bertemu. Kenapa? Mustahil seorang Jurej anu sakitu solehna belum pernah menyentuh kulit perempuan, tapi ibunya saking kecewanya dia berdoa seperti tadi. Katakan doa yang dilontarkan ibunya itu adalah doa terburuk. Maka para bapak, para ibu, sok ayeuna tinggal makalahna urang pelajari pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Jurej. Yang pertama, kisah Jurej ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu daripada ahli ibadah. Punten Bapak Ibu, Jurej ini ahli ibadah apa ahli ilmu? Halo? Jurej ini ahli ibadah atau ahli ilmu? Yakin? Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, mending mana ahli ibadah atau ahli ilmu? Ada orang yang ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu. Ada tidak? Rajin ibadah tapi tidak berdasarkan ilmu. Ada tidak? Ada orang yang rajin ahli ilmu tapi bukan ahli ibadah. Ada tidak? Ada. Jadi mending mana? Ahli ibadah atau ahli ilmu? Ahli ilmu. Halo? Ibu mending mana? Ahli ibadah atau ahli ilmu? Jurej ahli ibadah atau ahli ilmu? Kata siapa? Wajar Jurej lebih memilih melanjutkan sholatnya. Tapi kalau Jurej ahli ilmu, batalkan atau lanjutkan sholatnya? Batalkan atau lanjutkan sholatnya? Ibu teh nuju sholat, Allahu Akbar. Jangan ada yang manggil. Apakah kita melanjutkan sholatnya atau membatalkan sholatnya? Yang penting bertarasan, lihat Jurej atau sholat wajib. Oke. Jurej sholat sunnah, sholat wajib. Lah, Jurej lihat dulu. Jurej ini sholat sunnah, sholat wajib. Sholat wajib. Sholat Jurej sholat sunnah, sholat wajib. Kisahnya, dan tadi ninggal wae kana anggur. Nah, Jurej sholat wajib, sholat sunnah. Kata siapa sunnah? Lihat simaknya dari awal. Di pagi hari Jurej ketika sedang ibadah sholat sunnah, sholat wajib. Ibu ketika sedang sholat sunnah ada yang manggil, apakah batalkan atau lanjutkan? Kumaha mun manggil teh nu nagih sametan? Ibu, upami sholat sunnah dalam kondisi tertentu batalkan saja. Ketika sedang sholat duha ada yang manggil, maka boleh untuk membatalkan sholatnya. Tapi bagaimana dengan sholat wajib? Tergantung kondisinya. Maka lebih mana? Apakah lebih penting mana? Lebih milih mana? Ahli ibadah atau ahli ilmu? Jawabannya ahli ilmu anu ahli ibadah. Ilmu anu ahli ibadah. Maka tinggal dalilnya. Ini perkataan para ulama terkait tentang pentingnya urgensi ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Wa qala Allahu sallallahu alaihi wasallam faqihu wahidun mutawariun. Seorang jalmi anu faqih ahli agama, kemudian wahidun mutawariun, juga dia itu wara', asyadu ala syaitani, paling hese digoda ku setan daripada min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in, daripada 1000 jalmi anu ahli ibadah. Artinya setan paling sulit anu ahli ilmu daripada 1000 jalmi anu ahli ibadah. Maka sebelum Nabi Adam ku Allah diberikan diajarkan ilmu, kan Nabi Adam teh kadona teh dicok ku setan teh, ku iblis teh ieu makhluk naonnya cenah meuni kieu-kieu teuing. Tapi pas begitu Allah memberikan ilmu, mengajarkan ilmu, maka kedudukan Nabi Adam menjadi mulia setelah dia mendapatkan ilmu. Maka para ibu, pentingnya kita belajar ilmu, pentingnya kita mengkaji kajian-kajian ilmu agar kita paham terkait di mana hadis dan lain sebagainya. Ini mah hanya prolog, lihat yang kedua, Bu. Harus hati-hati dengan kemarahan orang tua karena doanya diijabah. Ini yang dilakukan terjadi oleh ibunya Jurej. Karena saking marahnya, saking kecewanya dengan sikap anaknya, maka bahasa Sundana maka lepasan mamah nanti sampai keluar bahasa doa anu awon. Tah maka ibu punten. Nomor 2, Bu, punten. Pernah kecewa, pernah ngambek kanu janten putra? Sering. Nah, katanan abi sebagai gurunya kadang sok ngambek gitunya, bagaimana dengan sikap santri-santri penegong budak jeung sajabina. Tah kalau misalkan seorang ibu atau seorang ayah kecewa dengan sikap anak, wajar karena orang tua. Tapi jangan sampai terjadi keluar kata-kata kotor. Sebab apa? Nauzubillahi min dzalik, takut doanya itu, ucapannya itu diijabah. Maka Bu, siapapun yang pernah mengeluarkan kata-kata kotor untuk anaknya dan lain sebagainya, mulai dari sekarang istighfar. Kenapa? Takut di lain waktu itu terjadi dan terkabulkan. Kenapa? Dulu ada kisah nyata, mungkin kita tahun 70-an lah, tahun 80-an. Pada waktu itu ada seorang anak ini pun tanya, tapi sikapna, perilakuna, akhlakna soleh pisan. Kartos punya soleh pisan. Sampai-sampai perilaku anaknya ini si budak teh resepnya letak. Bu, tahu letakannya? Lumpur, terus si lumpur nanti dipakai ditambahin air, lalu dilempar ke rumah-rumah tetangga. Eta karesep budak nanti. Pas begitu dilempar-lempar ke rumah tetangga, nya wajar bapak nanti marah dan sebagainya. Punya yang solehah, dia itu sedang masak di rumahnya. Karena ketika sedang masak, kenapa dia masak? Karena dia akan kedatangan beberapa tamu kabumina. Akhirnya kumaha masak hidangan. Jadi mamanya itu fokus di dapur, si anaknya itu kerweh jik senang ngador, jik senang among gitunya. Tong maka balik ka imah sabab naon? Sieun ngacak-ngacak dapur. Tanya aya bule mah, aya sagala mah. Wah pokona mah bakal kedatangan tamu terhormat anu bakal dongkap ka bumi. Pas begitu hidangan sudah siap, tamu sudah sebentar lagi datang ke rumahnya, ibunya itu bergegas untuk mandi dulu, bebersih. Pas ibunya ke toilet, anak yang tadi sedang main di luar datang ke rumahnya. Pas begitu datang ke dapur, aneh, kenapa banyak makanan? Sugan teh eta tuangan teh bakal dituang ku si budak, si anak kecil. Tapi apa yang dilakukan oleh anaknya, Bu? Ini kisah nyata. Yang terjadi apa? Dia hancurkeun eta hidangan teh. Terus kumaha sangu beas dan sebagainya itu diaur-aur. Anu sanes mah dubikeun puding anu tadi kanggo tamu, dia diracak sampai-sampai pokoknya mah teu kabayang lah.
Ibu bayangkan, ibu ketika sedang di dapur capek mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, padahal hidangan tos siap, ieu ku putra ibu diacak-acak, cing bakal kumaha sikapna ibu. Ngambek bakal marah, kacida-cida pisan. Pas begitu mamana selesai ibang, tos gelis, jika ibunya tos di lipstik jeung sajabina. Pas begitu pada nyiapkeun hidangan, ternyata di dapur jika kapal pecah, cing bakal kumaha eta. Nyeri hati mamana teh nya kecewa pisan, nyeri hati ngambek jeung sajabina, maka keluar kata-kata. Budak teh ya Allah, ya budak anak king menikah cida pisan kalakuan teh. Menikah cida pisan soleh pisan. Sugan teh solehna teh ngan saukur ngalungkeun letak kata tangga, geuningan ieu hidangan teh kanggo Bu Apong teh kandon dihancur-hancurkeun ieu teh. Cida-cida nya aduh kabina-bina teuing. Maka punten Bu, ibunya kecewa, ibunya marah, ibunya ngambek, maka keluar kata-kata. Apa Bu kata-katanya? Didoakeun sia ucap, lamun engke bahasa abinya, lamun engke maneh geus gede, didoakeun sia sing jadi imam Masjidil Haram. Beberapa ucapan ibunya, doa ibunya itu dikabulkan oleh Allah, maka lahirlah imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka siapa? Syekh Sudes. Ibunya, ibu kalau marah, ibu kalau kecewa, umat wajar marah. Jangan sampai keluar kata-kata kotor. Sebab apa? Nauzubillahi min dzalik, itu bisa menjadi doa. Ya Bu ya, jangan sampai keluar kata-kata kotor. Lamun misalkan kurang kali naik motor, tong naik motor cilaka sama nih teh. Cilaka. Nauzubillah. Ya, maka jangan sampai keluar kata-kata kotor. Sudes Bu, punten ini kisah nyata. Abi ngabahas Jurej, abi ngabahas kisah Syekh Sudes ngisi tablik akbar di Panagan Margawati. Pas begitu abi Pak Haji, pas abi menceritakan Syekh Sudes, ternyata ada sepuh lah usia 70 tahun, dia langsung mengangkatkan tangan. Alah abi teh luasnya sukante bade ngabantah atau bisa saja bina, ternyata tidak. Ustaz, apa yang diceritakan oleh Ustaz terkait Syekh Sudes itu adalah benar adanya. Nah, Pak Haji bisa terang, abi mantan pada melna. Aya fotona abi dipoto sareng anjeunna. Jadi, Bu, jadi ketika ibunya mengeluarkan, udah hampir 30 tahun dia bekerja bersama Syekh Sudes. Si Bapak Haji orang Margawati ternyata. Duka bagian supirna, duka bagian non tapi teu naros dugi ka dinya. Soleh semacam itu. Kenapa? Karena ketika naik kendaraan, si bapak ieu teh saksi mata, can pernah nyetel dangdut. Ketika di dalam kendaraan sugan nyetel si jirayut tidak, tapi dia selalu murotal. Jadi bukan hanya kata-kata dari ibunya, tapi ada upaya untuk mensolehkan anak itu dengan cara apa? Sakolahkeun ka pesantren, ibunya juga kedah soleh, makanan untuk diberikan kepada anak juga kedah halal thayyib. Insya Allah anak itu menjadi soleh. Kita berdoa kepada Allah agar anak soleh, tapi ibunya juga nauzubillahi min dzalik, makanannya juga tina syubhat, tina haram, hese rek soleh. Nah, maka ini kisah nyata, lahirlah Syekh Sudes. Ini terakhir Bu ya, ini ada doa halaman kedua. Bisa kita amalkan, bisa kita hafalkan doa Nabi Ibrahim untuk keluarga. Jadi siapapun yang memiliki keluarga, khususnya bapak rumah tangga, ini bisa kita amalkan. Kapan khususnya bagi ayah? Ketika setelah berdoa Bismillahirrahmanirrahim, tiasa ditambihan doa ieu. Jadi doa ieu teh nyuhunkeun ka Allah ketika kita meninggalkan keluarga untuk mencari nafkah. Untuk keluar mencari nafkah, kita bertawakal kepada Allah sambil dibarengi dengan doa ini. Apa doanya Bu? Itu Quran surat Ibrahim ayat 37 yang digaris bawahi. Ada Bu? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, ya Allah,
jadikeun keluarga abdi teh anu negakeun tanggung jawab kana salatna. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan keluarga kami itu akhlakna, sikapna menjadi jalmi-jalmi anu muhsin. Lalu yang ketiga, warzuqhum minats samarati la'allahum yashkurun. Baru seorang ayah meminta kepada Allah, ya Allah, turunkan rezeki untuk keluarga kami. Jadi Buya, runtutannya Nabi Ibrahim pertama doa kepada keluarga itu apa? Pas keluar bumi, yang pertama meminta kepada Allah agar keluarganya itu tanggung jawab terhadap sholat. Yang kedua akhlakna sing sae. Baru yang ketiga memohon kepada Allah agar diberikan rezeki untuk keluarganya. Abidulahnya Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Sakali deui. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ayeuna tutup ayeuna. Tutup makalahna. Sok 1 2 3. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minas Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim wa yarzuqhu minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya saat ini berbahagia sekali bisa bertemu dengan Ustadz, salah seorang yang ditugaskan oleh Bu Haji untuk memegang travel di Kabupaten Garut ya. Bagaimana bisa diungkapkan Pak Haji supaya nanti pemirsa bisa mendengarkan bagaimana yang namanya travel yang dipegang oleh Bu Haji itu namanya apa, kemudian bagaimana prospek keberadaan di Kabupaten Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tepangkan, perkenalkan, nama saya Doni Fikri Fauzi. Kebetulan saya bidang SDM dari PT Al-Furqan Hidayah Salam Haji ya. Alhamdulillah. Jadi Al-Furqan ini nama travel dari travel yang dimiliki oleh Pak Haji Ius dan juga Bu Haji Imas. Kebetulan di Garut, insya Allah saya yang mengurusnya. Alhamdulillah sudah setahun setengah, sudah ada 3 keberangkatan Pak Haji. Februari, insya Allah sebentar lagi ada juga keberangkatan. Nah jadi insya Allah untuk travel Al-Furqan ini, Al-Furqan Hidayah Salam, dari segi izin-izin itu sudah resmi. Bahkan bisa dilihat nanti itu ada piagam-piagam, sertifikat-sertifikatnya mulai dari akreditasi A dan lain sebagainya. Oh jadi ya travel yang
dipegang oleh Pak Haji Us dan Ibu Haji Mas itu namanya Al-Furqan. Ya, Al-Furqan Hidayah Salam. Al-Furqan Hidayah Salam. Jadi keberadaan Al-Furqan Hidayah Salam di Kabupaten Garut itu tahun berapa? Untuk di Garut itu kemarin tahun 2024 ya, 2024. Alhamdulillah. Jadi sudah 1 tahun lebih ya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Hampir 2 tahun. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu bagaimana Pak Ustadz itu bisa sampai bertemu dengan Ibu Haji gitu. Ibu Haji bisa langsung menunjuk kepada Pak Ustadz, mungkin ada perjalanan sebelumnya gitu. Ya. Qadarullah, ini mungkin Allah sudah mempertemukan dengan Bu Haji itu. Awalnya saya itu bekerja di sini, tapi lama kelamaan dekat dan ajak komunikasi intens. Alhamdulillah menjadi dekat dengan suaminya Pak Haji dan juga dengan Ibu Haji. Mulai dari pekerjaan. Alhamdulillah, ini qadarullah ya. Qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan cocok sekali Pak Ustadz ya. Karena Pak Ustadz di bidang ilmu keagamanya alhamdulillah sudah kelihatan. Kemudian tadi sudah menguraikan bagaimana kiat-kiat yang harus kita jalani dari segi keilmuan tadi sudah mumpuni. Nah, untuk itu mudah-mudahan Pak Ustadz di dalam membimbing manasiknya selamanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Haji dan Pak Haji juga selamanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat. Dan travel yang dibina dan dikelola oleh Pak Haji dan Ibu Haji, mudah-mudahan kedepannya prospeknya baik, semakin baik di Kabupaten Garut, sehingga masyarakat jamaah yang ada di Kabupaten Garut bisa mengikuti ya atau daftar atau bergabung dengan travel yang dimiliki oleh Bu Haji. Ya mudah-mudahan ini artinya pertemuan yang singkat ya, kemudian dialog yang singkat. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, nanti para pemirsa bisa mendengarkannya. Ini kira-kira alamat travel Al-Furqan Al-Hidayah ini di mana tempatnya nih? Ikhwatul iman, bagi siapapun yang ada niat untuk berangkat umroh dengan fasilitas yang mumpuni Pak Haji, karena memang insya Allah kami sesuai dengan apa yang tertera di brosur. Karena memang banyak sekali kan ketika harga brosur sekian tapi ternyata ada tambah-tambah lagi. Nah di Al-Furqan tidak, itu sudah sesuai dengan akad yang sudah ditentukan. Nah untuk lokasinya itu ada di Jalan Pataruman Indah nomor 3, mungkin belok kiri dari arah Ranca Bogo, belok kiri sedikit setelah kantor Dinas Pendidikan, Tarogong Kidul. Ya. Seberangnya ya. Ya. Iya, berdekatan. Jadi para pemirsa bisa mencari lokasi itu gampang ya. Ya, betul. Ya, mencari kantor kelurahan Pataruman. Nah, nanti di sampingnya mungkin kira-kira ada 50 meter ya. Dari 10 juga 20 meter. Iya, tidak terlalu jauh ya. Ya mudah-mudahan Pak Ustadz nih dialog ini bermanfaat sekalipun singkat ya, tapi para pemirsa bisa mendengarkannya. Kira-kira bisa diperlihatkan Pak Ustadz brosur yang bisa ditunjukkan bahwa travel Al-Furqan Al-Hidayah ini sudah mendapatkan berapa piagam atau boleh kita lihat aja ya. Pemirsa, piagam-piagam yang bisa diperlihatkan oleh Pak Ustadz bahwa betul travel Al-Furqan Hidayah Salam ini adalah merupakan travel yang resmi ya. Terdaftar akreditasi di Kementerian Agama ya. Akreditasi ini sangat luar biasa ini. Travel ini mungkin ya banyak orang yang belum tahu ya. Banyak orang yang belum mengenal tentang keberadaan travel Al-Furqan Hidayah Salam. Sebab ini kantor pusatnya ada di Jakarta ya? Ya, untuk kantor pusat kami ada di Jakarta, sedangkan dari Garut itu kantor pembantu atau kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu. Jadi kalau misalkan para jemaah ketika mau berangkat umroh, jangan tergiur dengan harga-harga yang miring. Nah, ada 3 hal yang mesti dicatat, digarisbawahi oleh para jamaah calon jamaah umroh. Yang pertama, ketika mau umroh tanyakan dulu identitas izin dari travel itu. Jangan asal murah, harga murah di bawah pasaran, tapi tanya dulu pertama bagaimana sertifikatnya.
Nah, kalau Al-Furqan insya Allah Iya. Haji ya ini bisa Iya. dilihat akreditasinya A, Ah, berarti pelayanannya sangat luar sangat biasa. luar biasa, bagus ya. Ya, nah yang kedua yang harus ditanyakan oleh jamaah kepada tim dari travel, yang Travel. pertama sertifikasinya, yang kedua hotelnya. Hotelnya. Jadi dengan harga segitu mendapatkan hotel sekumaha jaraknya, jangan asal dekatnya belum tentu. Iya. Dan yang ketiga Hmm. menggunakan maskapai apa. Oh. Kalau misalkan menggunakan maskapai yang transit Hmm. itu berarti jauh harganya. Jauh. Tapi Al-Furqan mah Ya, insya Allah tidak ada insya Allah transit. Tidak ada transit. Iya, Kira-kira hotel kalau di Al-Furqan Hidayah Al-Salam itu ada paket-paketnya itu. untuk sementara cuman ada paket bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. Bintang 4. Nanti harganya diterterakan. Yang paling lama itu umroh itu berapa hari, Pak? Kemarin ada yang reguler 9 sampai 10 hari. 9 sampai Ada 10 yang hari. juga 12 hari tergantung 12 dari hari. program tiap keberangkatan. Oh, tiap keberangkatan. Iya. Kira-kira mudah-mudahan apa yang diutarakan disampaikan Pak Ustadz selaku petugas travel Al-Furqan Hidayah Salam yang beralamat di Kelurahan Pataruman ini, Ya. yang berdekatan dengan kantor, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu. Amin, amin. Makasih, Selamanya Pak Haji. diberikan keberkahan, ilmu Ya. yang bermanfaat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala Amin. untuk tetap melayani jamaah. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka yang kau dustai, setiap nafas yang ku hembus semua milikmu. Nikmat yang manakah yang kau dustai, setiap jalan yang ku tempuh semua darimu. Setiap keberhasilan yang selalu ku raih, tanpa sadar ku telah melupakan perananmu, ya Allah. Manakah yang kau dustai, setiap nafas yang ku hembus semua milikmu. Nikmat yang manakah yang kau dustai, setiap jalan yang ku tempuh semua darimu. Setiap keberhasilan yang selalu ku raih, tanpa sadar ku telah melupakan perananmu, ya Allah. Nikmat yang manakah yang kau dustai, setiap nafas yang ku hembus semua milikmu. Nikmat yang manakah yang kau dustai, setiap jalan yang ku tempuh semua darimu. Setiap keberhasilan yang selalu ku raih, tanpa sadar ku telah melupakan perananmu, ya Allah. Nikmat yang manakah yang kau dustai, setiap nafas yang ku hembus semua milikmu. Nikmat yang manakah yang kau dustai, setiap jalan yang ku tempuh semua